Hari ini saya pengen share, ya, saya pengen share dua hal tentang Tuhan. Oke, hari ini saya mikir, saudara ya, ada beberapa dari kita yang sudah lama ikut camp, dan beberapa kali ikut camp, ya kan? Siapa yang pernah ikut camp? Yang pertama kali ikut camp ada yang pernah nggak? Yang pertama kali, ya, oke. Siapa yang sudah di sini sejak Passion for Revival? Bener ya, itu youth camp pertama kita ya. Ada? Ya, kalian yang sudah tua-tua semuanya. Ya, jadi saya mikir ya, saya mau bagikan iman ini, rasanya saya merasa kayak terpecah dua kelompok. Saya mikir saya mau semuanya deh, saya mau sharing semuanya gitu. Ya, jadi saya bisa bilang ini khotbah hari ini saya mau bagiin jadi dua bab gitu ya. Moga-moga satu bab cepat, satu juga lebih cepat gitu saudara ya. Supaya saya bisa share ke semua orang gitu. Oke? Ya. Dan hari ini, tema hari ini saya mau kasih judulnya dipenuhi oleh Roh Kudus dan dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Dipenuhi Roh Kudus dan dituntun oleh Roh Kudus. Ya. Kita baca di sini, dan Jesus being full of the Holy Spirit returned and was led by the Holy Spirit into the wilderness. Dipenuhi sama dituntun adalah dua proses yang berbeda. Amin. Yang mana yang duluan? Dituntun atau dipenuhi? Dipenuhi. Benar? Ya. Jadi untuk mulai cerita ini, ya, untuk mulai khotbah ini, saya akan mulai dengan sebuah kisah. Ya. Dan ini adalah kisah hidupnya saya sendiri. Ya. Yang belum kenal, saya anaknya Pastor Stefanus. Ya. Saya anak pertamanya dia. Ya. Saya sudah Kristen, saya sekarang umur 24. Ya, jadi saya sudah kenal Tuhan sejak baik. Oke. Saya sudah berbahasa roh bisa dihitung sejak kecil banget, sejak umur 5. Ya. Tapi saya sendiri merasa saya baru lahir 7 tahun lalu. Kayak begitu. Sebelum itu hidup saya merasa hidup saya main nggak gelap banget ya. Saya bukan orang yang suka mabok-mabokan, rokok, dugem gitu, nggak gitu. Ya. Tapi maybe ya, mungkin beberapa dari kalian bisa relate. Ya. Saya orangnya adalah orang yang penuh dengan emosi. Gampang marah. Ya. Gampang yang namanya tersinggung. sengaja biar ada yang tersinggung kupingnya. Aku orang gampang tersinggung, dikit-dikit gampang emosi, gampang marah saya. Ya, anything happen, bisa dihitung dalam sehari saya itu bisa marahnya tuh berapa. Marahnya, saya emosinya itu bisa naik mendadak, tiba-tiba turun mendadak, bisa marah banget. Ya, saya marah sama teman saya marah sama situasi, saya marah sama Tuhan, saya marah sama guru saya marah sama semuanya. Rasanya di hidup ini nggak ada yang adil. Rasanya di hidup ini nggak ada yang benar gitu rasanya. Saya marah sama semuanya, saudara. Saya ingat, saudara, saya pernah marah sama papa saya. Bukan dia yang salah, saudara. Dia pernah cerita gini sama saya. Bagaimana dulu papahnya papa saya, ya pernah mengajak dia untuk berbisnis, tapi dia bilang ke saya, tapi papa memilih untuk melayani Tuhan daripada bisnis. Saya marah. Ya. Kenapa papa pilih hidup susah kalau bisa hidup gampang gitu loh. Seolah-olah moto keluarga kita itu kayak kalau bisa hidup susah, kenapa harus hidup gampang gitu. Saya kesel gitu loh. Ya. Kenapa harus melayani Tuhan sampai ke Serang gitu kan, jiwa-jiwa dari saya kesel, dan papa saya bilang karena jiwa di sana haus, tapi saya nggak bisa terima alasannya. Ya, dulu. Oke. Dan saya orangnya tuh saya orangnya kesel banget dan marah, dan saya jujur saudara, saya malas sekali pelayanan. Saya nggak suka pelayanan. Ya, dulu di gereja, saya paling suka duduk di paling belakang. Ya, kalau bisa di balik tembok, saya di sana, dengerin suara aja. Saya nggak suka pelayanan, mohon maaf gitu. Ya, dan papa saya dan saya kita punya ngobrolan ya dulu. Papa saya bilang gini, Kenneth, kamu bisa jadi apa saja yang kamu mau, kecuali jadi pendeta. Ya bener banget Pak. Saya nggak suka jadi pendeta, nggak suka Pak. Saya nggak suka di hubungannya sama gereja. Tapi lucunya saudara, ya hal pertama yang Tuhan memanggil, yang Tuhan ungkapkan dalam hidup saya adalah gereja. Ya, dan saya dipulihkan di area ini. Ya, because I was filled di sini. Ya, so I'm gonna tell you a story. Ya, so saya marah banget dan saya banyak sekali pertanyaan sama Tuhan. Ya, yang pertanyaan ini adalah benar-benar yang menurut saya tuh orangnya logical, dan sebenarnya orang tuh susah jawab juga. Ya. Saya bertanya, mungkin kalian juga pernah bertanya kayak gini, kalau Tuhan tuh baik, kenapa ada kejahatan dalam bumi ini? Ya, kalau Tuhan baik, kenapa ini tidak adil?
Saya banyak sekali bertanya dulu. Oh, banyak banget. Saya marah banget ya. Saya marah terhadap situasi. Intinya saya seperti orang, saya walaupun saya tahu Tuhan, tapi saya tidak mengenal Dia. Amin. Ya. Dan saudara, saya sudah di gereja selama 24 tahun, seumur hidup saya. Saya kira saya mengenal Dia, saya kira saya tahu Dia, tapi saya nggak tahu Dia. Kamu bisa sering dengar Dia, tapi kamu tidak mengenal Dia. Saya bisa ceritain saudara tiap hari tentang Pak Asef itu orang gimana. Saudara tidak akan pernah mengenal dia kalau saudara nggak pernah kenalan sama dia, nggak pernah bertemu dengan dia. One encounter with God can change your life. Amen. Ya. Sampai satu titik dalam hidup saya marah banget saudara. Saya ingat saya ke kamar ya. Pokoknya intinya saya habis berantem sama mamanya saya. Ya, karena saya anak nakal banget memang dulu. Ya, memang suka dengan sengaja melanggarin peraturannya orang tua saya. Mungkin karena saya lagi cari perhatian, saya nggak tahu. Saya memang orangnya gak caper gitu ya saudara. Mama saya bilang iya. Saya marah banget saudara, saya masuk ke kamar dan saya marah saudara karena saya nggak pernah ngalamin Tuhan. Ya, bahaya sekali saudara. Waktu kita tidak pernah mengalami Tuhan, tapi banyak tahu Tuhan. Sangat bahaya saudara. Ya. Saya masuk ke kamar dan saya marah banget sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, ya, Tuhan tuh beneran ada nggak sih? Please buktikan ke saya. Gitu. Tapi doa saya salah waktu itu ya. Saya bilang gini, abisin semua, ilangin deh semua masalah saya, and I will believe you. Gitu. Ilangin, in a way sebenarnya dia sebenarnya menjawab doa saya. Nanti saya ceritain itu saudara. Tapi ini doa saya, ilangin deh Tuhan semua masalah saya. Tapi kalau engkau tidak nyata Tuhan, ya, saya bilang ini sama Tuhan, saya mendingan dari jadi ateis daripada jadi orang Kristen yang tidak pernah kenal Engkau. Saya bilang gitu ke Tuhan. And that was waktu saya masih kecil, saudara. Saya ingat banget tuh. Waktu saya masih kecil Tuhan. Saya nggak nyangka, saudara. Ya, saya hati bergebu-gebu. Saya pengen nih, saya benar-benar pengen nih mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Nggak taunya, saudara. Tuhan benar-benar God is so good. Amin. Ya. Dan saya kenal Tuhan waktu saya umur 17 tahun. Di bulan April, saudara. Ceritanya itu ada Hillsong Camp, ya. Saya datang ke camp itu, saya bukan ke camp, sorry. Hillsong Conference, ya, worship conference, ya. It's a music festival. Saya datang, saya muji Tuhan, and in that place tiba-tiba hadirnya Tuhan itu datang ke dalam hidupnya saya. And wow, kalau kalian pernah mengalami Roh Kudus, ya, wow, hadiratnya luar biasa, benar? Tidak bisa di-explain through words. Kasihnya, damainya, it's beyond words. It's like, saudara, it's like heaven on earth. Benar? Ya, heaven on earth. Literally heaven on earth. And then when I felt that, I was like, wow. Jadi ini tah rasanya surga di bumi. Rasanya begini, damai, sejuk. Dan saya rasa seperti ada sebuah beban berat banget dalam hati saya hilang. Hilang aja gitu. So in a way sebenarnya Tuhan bantu saya menghilangkan semua masalah saya. Tapi masalahnya bukan di luar sana. Masalah saya. Masalahnya bukan papa saya, bukan situasi saya, bukan guru saya, bukan teman-teman saya masalahnya. Itu hilang saudara. Dan dalam kedamaian itu saudara, saya dipenuhin oleh kasih Tuhan. Rasanya Tuhan dekat sekali. Amin. Saya Tuhan dekat sekali. Ya. Saya kasih sedikit spoiler saudara. Ya. Sehabis berapa tahun kemudian, saya sehabis berjalan sama Tuhan, waktu kalian pertama kali, ya, kenal dan ketemu sama Tuhan, kalian berharap hidupnya kalian itu seperti saham, naik begini, benar? Tapi sebenarnya hidup kita sama juga seperti saham, kayak begini. Ya, ada masa di mana kamu kesel, ini kenapa hancur banget sahamnya ya, marah banget gitu. Dan itu yang terjadi dalam hidup rohaninya saya. Hidup itu seperti saham, begitu saudara, bukan gitu. Ya. Habis lama dan panjang. Ya, nanti di bab 2 kita mau bicara tentang ini. Tiba-tiba saya mengalami yang namanya kekeringan. Saya pengen lagi tuh saudara. Waktu saya mengalami kekeringan tuh, saya pengen lagi ya ngalamin tuh kasih mula-mulanya Tuhan yang pertama. Tapi saya nggak bisa dapat. Saya coba ikutin retret yang dulu lagi. Saya coba baca Alkitab lagi, baca ayat yang sama lagi, dengar khotbah yang sama. Tapi kayak nggak dapet. Nanti saya kasih kuncinya. Okay. But the first one, ya, being filled with the Holy Spirit. Being filled with the Holy Spirit. Mari kita buka ya di Matius 3 ayat 16.
Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Benar? Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sekarang saya bertanya saudara, ya, saya bertanya, siapa yang berbicara kepada Yesus? Bapa. What did he say to Jesus? What did he reveal to Jesus? Identity and his calling. Saya ulangin, identity and his calling. And we're gonna talk, kita akan berbicara lebih banyak lagi soal ini. Amin, saudara. God revealed to Jesus identitas dan panggilan Yesus sebelum Yesus masuk dalam panggilan dia. Amin. You need to be called. Ya. Saya tidak melakukan ministry karena saya mau melakukan untuk Tuhan. Saya melakukan ministry karena saya tahu siapa diri saya dalam Tuhan. Ya, betul. Amin, saudara. Ya. Saya menyadari ini, saudara. Di conference Hillsong itu, saudara, waktu saya ngalamin Tuhan, saya ketemu satu orang, namanya Roh Kudus. He's a person. Amin. He's a person, saudara. Dan waktu Roh Kudus masuk dalam hatinya saya, wow. Ya. He revealed inside me. Dia mengungkapkan dalam hati saya apa panggilan saya dalam Tuhan, apa tujuan saya dalam Tuhan, dan identitas saya dalam Tuhan. Saudara nggak mungkin bisa ketemu harga diri sekalian, tidak bisa ketemu identitas kalian, tidak bisa ketemu panggilan kalian kalau kalian nggak punya yang namanya Roh Kudus. Kalau kalian nggak pernah dipenuhi Roh Kudus, boro-boro ngomong soal calling. Amin, saudara. Ya. Dan ini Allah Bapa yang ngomong kepada anaknya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita pernah belajar semuanya bahwa manusia punya 3 bagian, benar? Roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Dan bukan sebagian, kita semua sini orang Asia, saudara ya. Dan kita sebagai orang Asia, ya, kita punya orang tua yang benar-benar emfasis banget memenuhi kita di bagian apa? Tubuh. Benar? Papa kerja cari duit. Kamu nggak tahu papa kerja cari duit untuk kamu, ya kan? Papa saya nggak begitu. Ini yang saya dengar dari orang lain. Ya, papa saya nggak begitu. Tenang pak. Gitu. tapi most dads kayak begitu, benar? Ya, they're absent in your home. Ya, mereka tidak di rumahnya kalian, dan itu yang Mary kemarin cerita, papanya tuh nggak pernah ngomong ke dia. Ya papanya tuh waktu papanya ngomong ke dia, kamu jadi sales mulai jago ya, kamu mulai jago apa namanya? Nego. Itu membangkitkan, because that's what we need to hear from our dad. Ya, and this is what God said to Jesus. Ini anakku yang kukasih, in him I am well pleased. There's 3 aspect of love, 3 bagian emosi kita yang kita butuh dipenuhi. Ya, and so saudara saya kasih ini ya, setiap manusia kita diciptakan sama Tuhan supaya bukan roh kita doang, saudara, bukan hanya tubuhnya kita doang, tapi jiwanya juga dipenuhin, saudara, terpenuhin, fill. Amin, saudara. Ya, dalam 3 area. Pertama, Alkitab mengatakan yang pertama, Matius 3:17 kan ini, anakku yang kukasihi. Benar? Kata pertama yang saya mau ngomong, kukasihi, beloved. Kukasihi. This is amazing, yang kukasihi. Ya, karena topik hari ini tentang kasih juga, saudara. What does it mean untuk kukasihi? Dikasihi, ya, artinya nggak peduli. It means, artinya begini, saudara. Even in your worst moments, God still loves you. Every person, not in this room, every person, setiap orang yang diciptakan sama Tuhan butuh yang namanya kasih tanpa syarat. Every one of us butuh tempat di mana kita bisa dimengerti, diterima tanpa syarat. Bahkan di tempat kita paling hancur, tempat kita paling jelek, Tuhan di sana. Amin, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, itu Tuhan mengatakan begini, beloved. Son. Son itu artinya apa? Son itu artinya dimiliki. Ya, saya dibilang sama my dad, you're my son. Ya, beda saudara. Ya, kalau misalnya dia ngomong ke si A, saya sayang kamu, sama dia ngomong sama saya, Kenneth, saya sayang kamu dan kamu anak saya. Dalam kata lain, apapun yang terjadi sama saya, itu tanggung jawab dia. Jadi jangan biarkan aku kelaparan, Pak. Bukan gitu, saudara. Every person, saudara, butuh
tempat di mana kita rasa dimiliki, where we feel like home. Yes. Dimiliki, you're owned by Christ, dijaga. Itu artinya son. Amin. Yang ketiga, well pleased. Suatu hari ada orang dari gereja lain, dia datang ke saya. Ya. Dia punya backstory di mana dia tuh datang dari broken home. Ya. Dan dia mengalami Tuhan, tapi dia and then after that dia melayani buat Tuhan. Waktu dia melayani buat Tuhan, dia merasa kering banget, capek banget. Dan dia merasa doing ministry, melakukan ministry itu akan menemukan Tuhan, tapi dia merasa kering banget. Dia datang ke saya. Terus dia ngomong sama saya nggak tahu mau ngapain lagi. Udah capek, udah kering gitu loh. Bahkan sampai satu titik dirasa kayak pengen keluar gereja aja gitu loh. Kenapa Tuhan rasanya nggak hidup lagi? And then I ask sama dia, ya kan? I ask sama dia, kenapa Tuhan sayang kamu? Let's stop there. Ya. Saya tanya kepada setiap dari kita, apa sih soal diri kamu yang bikin Tuhan tuh sayang sama kamu? Think about it. That's what I ask her. Menurut kamu, apa sih soal kamu yang bikin Tuhan sayang sama kamu? Oh, saudara, dia bingung banget, saudara. Dia case-nya ekstrim banget. Dia identitasnya udah hancur banget, saudara. Dia bener-bener merasa dia itu orangnya udah ya nggak ada arti, nggak ada harga gitu. Jadi dia bingung kenapa Tuhan sayang saya. Dan sering kali ya orang tuh jawab ya karena dia milih kita untuk jadi anaknya. Karena dia milih kayak gini, karena saya bisa begini, karena saya bisa begitu. Ya kan? Most people tuh jawabnya begitu. So, saudara, let me tell you something ya. God does not love you for a reason. Makanya namanya kasih tanpa syarat. Kita buka di Roma 5 ayat 8. Sudah buka? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus. Baca pelan-pelan. Telah mati untuk kita. Ketika apa? Kita masih berdosa. Amin, saudara. He didn't save us. He didn't save us because kamu bertalented, kamu bisa. No. By grace. Free. Dengan cuma-cuma. Dalam kata lain, saudara, tidak ada satu hal dalam hidupnya kamu yang kamu bisa lakukan untuk membuat Tuhan tidak lebih sayang sama kamu. Wow. It's like this, saudara. It's seperti Tuhan ngomong ke saya, Kenneth, ya, whatever you did, whatever you don't do, saya nggak peduli. I love you for who you are. You are enough for me. Wow, saudara. I am filled di sini, saudara. Saya terpenuhi. Itu Tuhan ngomong kepada Yesus, I am well pleased with you. Padahal Yesus umur 30, dia belum pernah melakukan apa-apa. Dia belum mati di kayu salib. Dia belum punya murid. Belum melakukan mujizat. Belum mengusir setan, tapi Tuhan ngomong kepada Yesus, I am pleased with you. Saya bangga sama kamu. Dan itu, saudara, yang namanya anugerah. Because why? Grace enables. Menguatkan hati kita. Waktu di Taiwan, saudara, saya waktu datang, saya stres banget, saudara. Itu 72 anak dalam kelas saya. Dalam 72 anak kuliah ya, saudara. Kuliah di sana, 10 orang luar negeri. Dari 10 orang luar negeri, saya doang orang Indonesia dan saya doang yang nggak bisa bahasa Mandarin. Jadi saya takut gagal. Saya telepon ke papa. Saya benar-benar pengen pulang, gitu. Ya. And that day, saudara, my dad said something to me yang benar-benar made me feel so secure. You know what he said? Dia ngomong gini sama saya. Karena papa nggak peduli kamu gagal nggak gagal. Papa nggak peduli kamu sukses nggak sukses. Ingat, there is always a home here. This will always be your home. Wah, saudara, saya nangis, saudara. Saya nangis. Itu, saudara. Sejak itu, saudara, saya nggak takut gagal. Saya nggak takut gagal di Taiwan. Tahu nggak hasilnya apa, saudara? Itu juga ditambah ya. Saya berdoa sama Tuhan ya. Hasilnya, saudara, saya ranking 2 di kelas. Dan saya nggak bisa Mandarin. Dan saya tahu itu cuma karena anugerah Tuhan. Karena kasih papa saya. Your identity, your calling has to be revealed by God, by the Holy Spirit, oleh Roh Kudus. Amin. Saya bisa khotbah kayak begini, saudara, ya. Tapi kalau saudara nggak pernah ngalamin, nggak pernah merasakan, nggak pernah berasa dalam hati kalian, apa yang saya ngomongin ini, itu nggak bakal hidup dalam hidup kalian. You have to feel it. You have to experience it. Ya nggak?
saudara. You have to feel it, you have to experience it, saudara. Youth camp ini, saudara, yang membuat youth camp ini hidup, bukan pastor, bukan saya, Roh Kudus. Dan Roh Kudus ada di setiap hati kita. Amin, saudara. Ya, saudara. Dari situ, saudara, saya terpenuhi secara emosi. Wah, saya rasa terkasihi banget, saudara. I feel so loved by my dad, by God, ya. Dan sejak hari itu, saudara, waktu saya terima Tuhan, saudara, ya, saya terpenuhi dengan kasih. Benar-benar saya tahu saya diterima. Tuhan itu tidak pernah ngomong gini ya, kamu tobat, tapi kamu harus berubah ya, enggak. Enggak, saudara. Kalau saudara kira dosa kamu terlalu besar untuk Tuhan ampunin, kamu salah. Kasih dia lebih besar dari dosa kamu. Makanya dalam kekristenan tidak ada area di mana kita bisa merasa tertuduh karena anugerah, saudara. Ya, karena setiap manusia kita tuh diciptakan sama Tuhan, saudara, untuk rasa emosi dipenuhin, saudara. Tapi karena kita tidak ketemukan itu di rumah, kadang-kadang kita tidak temukan itu di manapun, saudara. Kita hanya bisa temukan itu sama Tuhan. Maka kita lari kemana-mana, lari aneh-aneh, saudara. Ada yang lari ke narkoba, kecanduan, pornografi, yang merokok. Nah, banyak banget, saudara, aneh-aneh, saudara. Itu mula-mulanya, saudara, karena tidak punya ini, kasih, saudara. Saya pernah ketemu orang, saudara. Wah, saudara, kayak gini, saudara. Pernah nggak, saudara, ketemu orang udah Kristen nih, ya, tapi jatuh cinta mulu. Jatuh cinta mulu, ya. Udah jelas-jelas ini orang salah, gitu ya. Tapi jatuh cinta terus, saudara. Kenapa, saudara? Karena basically di sininya tidak terpenuhi. Yes. Ya. Kita diciptakan to be addicted to something. If you're not addicted to God's love, you're gonna be addicted to something else. Pasti, saudara. You are created like that. That is your design as a human being. To be filled in Christ. Amin, saudara. When I discovered His love for me, waktu saya menemukan kasih Dia untuk saya, I discovered myself. I discovered His design for me. I discovered His love for me. And that filled me. Amin, saudara. Ya. Dan nanti, saudara, saya mau berdoa nanti, saudara. Saya akan berdoa, saudara, untuk kalian yang belum pernah mengalami kasih Tuhan ini. Karena ini jawabannya, saudara. This is the answer. Jesus is the answer. It's nothing else. Bukan uang, bukan apa yang orang lain pikirin, bukan achievement kamu, bukan what you have. It's not money. It's this. Saya sering ketemu orang terkenal, banyak orang yang kaya, dan mereka ngomong ke saya merasa kosong, kan? Banyak, saudara. Jangan jatuh ke dalam lubang yang sama kayak mereka, saudara. This is what you need. There is no other way. Pikiran kita, there is another way. There is no other way. Tapi kalau kalian mau coba, ya silahkan. Jangan, saudara, jangan dicoba, saudara. Amin, saudara. Kita pindah ke 1 Korintus 13 ayat 13. Ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah apa? Kasih, saudara. I like this. Constant, invincible, immovable, steadfast, unchanging, unshakable. Ya. You know why saya suka ini, saudara? Because ini semua menjelaskan the attributes and the nature of our God, not me. Saya sama sekali bukan begini orangnya. Kalau kalian tahu, saya orang labil. Saya bisa begini karena I anchored my faith in Him. It's because kita butuh sesuatu dalam hidup kita yang stabil. Oke? Ekonomi nggak mungkin stabil, saudara. Nggak pernah stabil. Hanya Tuhan kita yang begini. Amin, saudara. This is amazing. His love for me is stable, nggak mungkin berubah. Will never change. When He said something, He's gonna do it. When He says I'm gonna love you, He's gonna love you, saudara. Amin, saudara. Ya. And that's how I was filled in the Holy Spirit, di bagian emosi, di bagian area kasih, saudara. Amin, saudara. Ya. Siapa yang pernah ngalamin itu? Siapa yang mau mengalami itu? Amin, saudara. Ya. And the manifestation, ya, manifestasi Roh Kudus itu banyak sekali, saudara. Saya merasa enteng banget, rasanya kayak pengen terbang gitu loh, saudara. Ya. Ada beberapa orang yang merasa setrum, ada yang beberapa orang merasa panas, ada orang yang merasa basah, saudara. Ada banyak, saudara. Ya.
Aduh saudara, kalau kalian terpenuhi sini, nggak peduli kalian rasanya apa saudara. Yang penting sini rasa merdeka saudara. Because where the spirit of the Lord is, there is freedom. Di mana roh Allah ada, di mana kasih Allah ada, kamu punya bebas dari dosa. Dimanapun di hari hidupnya kamu masih berdosa. Itu artinya Tuhan, kamu belum membuka hati kamu untuk supaya kasih Allah masuk dalam hidup kamu di bagian area itu. You're not filled yet, saudara. Kamu butuh berserah itu sama Tuhan. Ya, and we're gonna talk about that more, saudara. Kita akan masuk ke dalam bab 2. Amin. Ya, bagian sini udah jelas. Ya. Dan bagian ini, saudara, yang kedua, saya akan ngomong agak sedikit lebih dalam. Ya, saudara. Ini adalah untuk orang Kristen yang sudah berjalan main lama sama Tuhan, pernah ngalamin Tuhan, berapi-api dulu, pernah berapi-api sama Tuhan, kemudian hilang apinya, redup. Kamu mencari apinya dari Tuhan, tapi nggak ketemu-ketemu. How do I find it again? Kunci ini, saudara, led by the Spirit, dituntun sama Roh Kudus. Apa sih dituntun sama Roh Kudus, saudara? Ya, kita sering banget pakai, saudara, term ini, saudara, ya, kata ini, tapi kita nggak pernah benar-benar kayak dikulik, dibuka, saudara. Ya, saya pengen ngebuka, saudara, dituntun sama Roh Kudus gimana, saudara? Saya pernah, saudara, kalian selain Roh Kudus, kalian pernah nggak dituntun sama orang? Pernah di-lead sama orang? Pernah? Apa yang harus kamu miliki sama orang itu supaya kamu bisa dituntun sama dia? That's it. Trust. You need trust. Kita buka Yosua 1 ayat 2, mohon maaf. Ya. Saya baca ya, ini agak panjang jadi saya baca aja. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, setiap orang Israel ini. Jadi Tuhan ngomong kepada Yosua, keluar. Get out. Sama seperti Tuhan ngomong ke Abraham, keluar. Sama seperti Tuhan ngomong kepada Gideon, keluar. Apa yang mereka dilakukan? What is happening here? Tuhan sedang leading them out. Benar? Sedang menuntun mereka. Kita lanjut ayat ketiga. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dan padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Amin. Kita skip ke ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Now, let me ask. Tuhan ngomong gini sama Yosua. Ya, kamu pergi kemana aja, kamu sukses. Kamu pergi kemana aja, itu ada kuasa. Benar? Sekarang pertanyaan saya untuk kalian. Kuasanya dan suksesnya di mana? Kuncinya di mana letaknya? Yang sudah tahu jangan jawab, yang tahu saja. Yang tidak tahu aja. Wrong answers only. Ada yang tahu nggak, saudara? Aleng. Ada yang tahu? Saya kasih nih, saudara, ya. Kunci kemenangannya, kunci kuasanya, bukan di tanahnya, di telapak kaki Yosua. Think about that for a second. Coba dipikirin. Saya balik ke ayat 3. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Every place. No one will be, tidak ada yang bisa go against you. Suksesnya di mana? Yosua. Kuncinya di mana? Yosua. Dalam kata lain, saudara, kemanapun diinjak itu milik dia. In other words, wherever he doesn't go, itu bukan milik dia. Yes, true. Ngerti nggak, saudara? Yeah. The more you go, ya, the more you go, lebih kamu berjalan, saudara, the more you get. Yes. Apa sih masuk dalam calling? Itu seperti begini, saudara. Waktu Tuhan reveals, ya, mengungkapkan panggilan kita dalam hidupnya kita. Ya, he give you grace, anugerah dalam hidupnya kita, saudara. He does not give you limit, he give you grace, saudara. Kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu tidak pergi, itu tergantung kamu. Kemanapun kamu menggunakan anugerah ini, kemanapun kamu tidak menggunakan, itu terserah kita. Yes, true. Amen. So sebenarnya the only thing, satu-satu hal yang limits myself from God is me. Not him, is me. Yeah. Amin, saudara.
Ya, so Yosua, Tuhan bilang gini loh, kuasanya tuh di kaki kamu. Jadi kalau Yosua nggak pergi, yang rugi siapa? Yosua. Kalau Yosua nggak pergi, yang tidak dapat kemenangan siapa? Yosua. Makanya waktu di Taiwan, waktu saya dapat kunci nubuatan, saya nubuatin dah semuanya, peduli amat. Pakai dah semuanya, dipakai. Ya. Saya pakai aja semuanya. Saya mau kasih kalian sebuah ayat di Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa ya, supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam apa? Batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, I wanna speak something nih. Ya, dari ayat 16 sampai 19 itu mengatakan apa? We are rooted. Ya, kita tertanam dalam apa? Apa dasar kita? Kasih Allah. Benar, itu dalam, lebar sekali. Benar kata Alkitab. Ya, dan Alkitab mengatakan ini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata yang dari kuasa yang bekerja dalam kita. If you think you have a calling, God has bigger plans for you. Amen. If you think you're enough, God thinks you're more than enough. Makanya di Alkitab mengatakan you're more than a conqueror. Because that's who you are. That's who we are. Amin, saudara. That's who I am. Amin, saudara. Ya, dan this is amazing, ya saudara. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa yang bekerja dalam kita. Saudara, waktu Yesus mati di kayu salib, dia tidak hanya dia bukan hanya membawa kita ke surga saja. Itu yang banyak orang Kristen salah pikirkan. When he died on the cross, he cleansed all sins. Semua dosa dia ambil, saudara. Dalam kata lain, saudara, kerajaan Allah itu tentang about apa? Joy, peace, and what, saudara? Aku juga lupa. Joy, peace, and what? Righteousness. Yes. Joy, peace, righteousness, saudara. Itu ngomong soal roh, jiwa, dan tubuh, saudara. Ini waktu dia mati, ya, waktu dia mati, dia nggak kebilang, aduh, saya lupa, ya, si Merdi ada masalah sama papanya, saya lupa cari solusi untuk itu. Sorry Merdi, no solution for you, man. Yeah, you're on your own. No. When he died for you, he found, dia mencarikan, he completed you. Dia mencari semua solusi dalam hidupnya kamu. He is so good. Grace, ya, is living. Anugerah itu hidup, saudara. Itu seperti lahan besar. Itu seperti lahan besar. Itu seperti janji Allah yang dia berikan kepada kamu besar sekali dalam hidupnya kamu. You are meant to find it dalam hidupnya kamu. You're meant to take it, saudara. You'll never find it if you sit at home and do nothing. Amen. You will never know the goodness of God kalau kamu nggak pernah explore it. Kenapa saya bisa explore the goodness of God? Karena saya ikut tuntunan Dia. Kenapa saya ikutin tuntunan Dia? Because I trust Him. Ya. Amin. Amin. Dia bukan hanya mau menyelesaikan masalah kamu masuk ke surga saja. Dia mau become king and reign in every part of your life. Dituntun di setiap bagian hidupnya kamu. Dia mau menang. Amin, saudara. Amin, saudara. Ya. Kita buka lagi di 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan, saudara. Amin, saudara. Benar yang kata Pak Sef ngomongin, ya, kita tidak hidup untuk kejar uang. Kita datang, kita hidup untuk kejar panggilan hidup kita dalam Tuhan. Alkitab mengatakan ini, carilah dulu kerajaannya dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Benar? Saudara? So that's what we should be doing. Cari dulu panggilan Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Ya, tidak ada, saudara, ya, di dunia ini. Ya mungkin ada, saudara, tapi beda, saudara. Yang benar, ya, sukses yang benar, saudara, adalah kamu you find your passion. You chase what you love. Love covers all. Love always win. Mau kamu diapa-apain ya, saudara. Your passion itu selalu menang, saudara. Your love
Always win, saudara. Find first what you love. Do first what you love. Ya. Kejar dulu panggilan hidupnya kamu. Yes, true. Kejar dulu Tuhan. Iya. True. Di mana kamu tidak injek, itu nanti ruginya kamu sendiri, saudara. Jangan, bukan pastef, bukan teman kamu, bukan situasi kamu, bukan not anything, saudara. Tapi the issue, saudara, yang saya mau ngomongin, saudara, it's about trust. Amin, saudara. It's about trust. Ya, kita buka ya di Mazmur 34 ayat 8. Saya mau pakai King James versionnya aja. Bahasa Inggrisnya lebih tepat. Mazmur 34 ayat 8. Psalms 34 verse 8. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in him. Setiap dari kita, saudara, ya, tahu Tuhan itu baik. Benar? Tapi setiap dari kita, the taste and the see, dalam kata lain, our experience about His goodness berbeda-beda. Depending on how much you trust Him. Depending on how much you step in faith sama Dia. Amin, saudara. Depending how much you willing to go far. Berapa jauh kamu mau pergi demi Tuhan. Itu semua tergantung sama itu, saudara. Ini talking about apa, saudara? It's talking about trust issue. It is talking about trust. Blessed is the man that trusted in Him. Itu, saudara. Dan kita adalah generasi yang milenial. Saudara, saya pernah khotbahin soal trust issues ini di Serpong dan Cita. Tapi aku pengen mengulik lagi, saudara. Ini adalah sebuah topik yang lebar sekali, saudara. Trust is a very important thing. Ya, He created me to trust Him. Benar? He is the most trustworthy thing. Dia adalah orang yang paling gampang dipercaya dalam hidup ini. Kan dia orang yang paling adamant, Tuhan. Salah satu hal yang tidak pernah berubah. Tapi aneh, saudara, dalam masalah, He's the last thing you run to. Apapun dalam hidupnya kamu, kalau diambil, membuat hubungan kamu sama Tuhan koyak, means you have a trust issue. Itu boleh uang, itu boleh pacar, itu boleh adik kamu, boleh istri kamu, boleh masa depan kamu, bisa jadi mimpi kamu, bisa jadi janji Tuhan dalam hidupnya kamu. Means you have a trust issue. So, saudara, ingat cerita Maria, waktu Lazarus meninggal? Waktu Lazarus meninggal, ya, waktu Lazarus sakit, Maria panggil Tuhan. Tuhan, tolong datang, sembuhkan anakku, sembuhkan adikku. Ya kan? Yesus datangnya telat. Dia datang 2 hari telat. Waktu dia nyampe, Lazarus sudah 4 hari mati. Waktu kalian baca Alkitab, ya, yang keluar rumah siapa? Marta. Maria di mana? Tinggal di rumah. Why? Because I think, menurut saya, saudara, Maria kecewa sama Tuhan. Karena janjinya tidak dipenuhin. Waktu dia lari sama Tuhan, dia bersujud sama Tuhan, dan dia bilang, Tuhan, I wish you were here. Dia itu sebenarnya berkata begini sama Tuhan, Tuhan, saya nggak ngerti what's happening in my life. I don't know kenapa you fail. I don't know why. Tapi saya nggak ngerti kenapa, saudara. I trust you. Trust is this, saudara. Percaya Tuhan itu begini, saudara. Ada beberapa hal dalam hidup kita tidak bisa kontrol. You cannot control. Jangan coba dikontrol, please. Pertama, ya, jangan kontrol apa yang orang lain mikirin soal kamu. Peduli amat. Kita di sini tidak diciptakan sama Tuhan untuk memenuhi apa yang orang lain mikirin soal gua. Saya di sini untuk memenuhi apa yang Tuhan mikirin soal saya. And He thinks I'm good and more than enough. Yes, saudara. Saya tidak pernah loh, saudara, coba untuk merubah cara berpikir. Oh, kamu harus mikir saya tuh hebat atau apa. Peduli amat. God says I'm more than enough. Amen. Second thing, you cannot control how others choose to react. You cannot. You cannot control others punya free will. How dia pilih untuk melakukan, you cannot control. Amin, saudara. Saya mengembalain Taiwan selama 2 tahun. Ya, waktu saya ngembalain orang, saudara, ya, ada yang memilih untuk ngikutin saya, ada yang memilih untuk tinggalin saya. Dari 100 orang saya nginjilin, cuma 30 yang stay di gereja saya. 20 berapa ya? Beberapa dari Indonesia juga soalnya. Begitu. Some choose to say, dan saya, I cannot control them. I need to let go of control. Lepasin aja. You cannot control the outcome of things. You cannot. You have to leave it di tangan Tuhan. Harus serahkan itu di tangan Tuhan, saudara. Amin, saudara. You cannot control the past.
Kamu harus serahin itu ke Tuhan. You cannot, jangan pernah wish ya, that you were born in a different family. When God gave you a good family. Saya sering dengar orang ngomong gini sama aku ya. Aduh Ken, kamu tuh gak ngerti saya Ken. Andai saja Ken, saya lahir di keluarga kamu, saya punya papa seperti kamu. Lebih baik, saya punya papa seperti kamu ya. Papa saya itu orangnya jahat dan gini. Aduh, coba papa saya tuh pengertian kayak papahnya kamu. Saudara, God's kasihnya Allah, saudara, buat kita itu tidak equal. It's unique. Makanya panggilan kita tuh beda-beda karena unik. Each one of you have a special calling dalam Tuhan. Panggilan yang khusus. Makanya saudara, kalau kamu hilang, kamu gak masuk dalam panggilan hidupnya kamu, gak ada yang bisa penuhin panggilan hidupnya kamu sebagus kamu. Kalau tangan kiri kita hilang, tangan kanan itu akan secara otomatis jatuh fungsi, dia akan bergerak dan berfungsi untuk tangan kiri, benar? Tapi dalam apapun itu saudara, tangan kanan ini gak pernah bisa menggantikan ini. Mungkin bekerja lebih banyak dari ini jadinya, tapi gak pernah bisa menggantikan ini. Amin saudara. Amin. Kalau saya nggak pernah masuk dalam panggilan hidupnya saya, Taiwan nggak pernah akan jadi. Kalau saudara tidak pernah masuk dalam panggilan hidup kalian, some people will be lost forever. Iya. Wow. If you don't go, if you nggak masuk dalam panggilan hidup kalian ya, some things, some blessings, some anointing saudara, some miracles in your life nggak akan terjadi karena kamu nggak akan masuk. Kamu masuk saudara. You will never discover the goodness of God. Amen, saudara. Ya, you will never see that, saudara. Begitu, saudara. Ya, tapi saudara, ada beberapa hal dalam hidup kita yang bisa kita kontrol. Satu, your reaction and your response. Bagaimana kamu milih untuk merespon atau kereaksi ke dalam sebuah situasi. Yang kedua, your attitude and your thoughts. Sini sama sini kamu bisa kontrol. These two things, saudara, adalah sesuatu yang menurut saya harus kita kontrol, harus kita jaga. Seringkali kita sebagai orang Kristen, kita marah, kita Tuhan ganti, tolong Tuhan rubah semua atmosfer di sekitar saya, rubah situasi saya. Ngerti gak saudara? Without first asking Him to change me. Heaven on earth, di bumi seperti di surga, means I change here first. Saya merubah di sini dulu, dan di luar akan berubah because I change. When Jesus said, be still ke stormnya, ya, ke badannya he said, be still. The storm was still, karena Jesus was still inside. Yesus tenang di dalam. Makanya Yesus bisa tidur. Kenapa bisa tidur? Because dia tenang. Dia sadar that the God in him is bigger than the storm outside. Amin, saudara. Amin, saudara. Victory, menangnya di sini dulu. Bukan di sana. Amin, saudara. So many things in your life you cannot change. Kamu gak bisa merubah di mana kamu lahir. Kamu gak bisa merubah siapa otoritas hidupnya kamu, saudara. Papa saya sama saya, saudara, dan kita sekeluarga, saudara, karena kita sudah bertumbuh dalam Tuhan, ya, saudara, ya. Jadi kita banyak berdebat, saudara. Saya banyak berdebat, saudara. Ya. Dan saya sempat, saudara, di mana saya gak agree sama papa saya. Ya, saya gak setuju sama dia, saudara. Dan kita jadi debat keras banget, saudara. Keras banget, saudara. But at the end of the day, it's not about kita nggak cari pembenaran, kita cari kebenaran. Amin. Saya salah waktu saya coba merubah papa saya. When I should be changing here. Trusting God, percaya sama Tuhan. Itu artinya nggak peduli situasi kayak gimana pun, nggak peduli apa yang orang lain lakukan kepada kamu, nggak peduli apapun terjadi dalam hidupnya kamu tetap sama Tuhan tuh stabil. Nggak peduli, saudara. Mau hidup kamu hancur, mau orang bohongin kamu, want people to cheat on you, mau gimana pun, kamu tetap berjalan sama Tuhan. Itu ke Tuhan yang benar. And surrender comes from trusting God. Berserah itu datang dari when you trust Him, you surrender. Anything in your life. Makanya kemarin tadi malam, it's amazing. Tuh, papa saya bilang, jangan kompromi, saudara. When you trust Him, trust everything. Tapi ketahuilah ini, saudara, ya. When you trust Him, you lose nothing. You think you lose something, you lose nothing, saudara. He's gonna give you something better loh. Yes, amen. Saya kasih contoh, saudara. Someone that doesn't trust God, ini bahaya banget. Abraham. Kamu akan menjadi bapak banyak bangsa, kata Tuhan. Ya kan? Kamu akan jadi, dia nggak percaya Tuhan, saudara. Mbaknya dihamilin. Kenapa? Karena menurut dia istri saya udah terlalu tua, nggak bisa punya anak. Dihamilin mbaknya, saudara.
Hasilnya apa saudara? Berkat bukan saudara? Musibah. Musibah saudara. Kenapa saudara? He cannot trust God. And kalian lihat ya apa yang terjadi. Dia omongannya, dia bohongin raja sana, dia bohongin raja sini, karena dia takut dia mati. Seharusnya dia gak harus takut. Ya enggak? Musa juga sama saudara. Ya, Musa juga sama, dan Yusuf juga sama saudara. Yusuf juga sama saudara. Dalam semua situasi dalam hidupnya Tuhan, ya, he need to let go of his dream. God said kamu akan jadi raja. He need to let it go. Jadi budak, masuk penjara. Wah saudara, dikhianatin berapa kali sih itu saudara? Jadi saya bertanya saudara, why, kenapa sih ini semua saudara terjadi dalam hidupnya saya? Why, kenapa sih kejahatan ini terjadi dalam hidupnya saya? Sampai saya bisa menyerahkan itu sama Tuhan. Sampai saya bisa berserahkan itu sama Tuhan. Siapa yang kamu nikahin, your money, your calling, everything in life. Sampai saya bisa serahin itu semua sama Tuhan, saudara. You will have trust issues. Makanya I forgot siapa yang ngomong ini, saudara. If ya, ini dia ngomong pakai bahasa Inggris, saudara. If all that I have left is God, then I still trust Him. I consider that a blessing. Dia bilang, if all I have left is God, I consider that a blessing. Wow, saudara. Wow. If all I have left is God. Dulu kita punya pastor namanya Pastor Eric dulu. Dia bilang begini, if boro-boro ya saudara. Ini cuman perumpamaan ya saudara. Kalau hadirat Tuhan ada di neraka, then that's where I go. Because I want to follow Him. Bukan nerakanya saudara, tapi you get what I mean. Dalam kata lain saudara, if God is wherever He is, I will go with Him. Makanya kita bilang, though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil. Benar? Fear no evil. Why? Because I trust Him. Every one of us pasti punya trust issues. Pasti punya. You are made to trust. Pasti ada orang pernah khianatin kamu jadi hilang trust. Pasti di bagian hati kamu terluka banget. I cannot let go. Saya gak bisa lepasin. Pasti ada bagian dari hidupnya kita, kamu tuh gak bisa, you just can't trust God. Karena kelihatannya dari mata kamu. My choice is better than whatever mystery di depan. You know, saya sangat berterima kasih ya. Kadang-kadang, kenapa sih saya nanya ya, panggilan hidup kita kenapa sih misteri banget? Ya kan? Kenapa sih Tuhan gak bukain semua jalannya, kayak kasih lihat ini loh, nanti kamu dapat uang di umur 20, dapat istri di umur sekian, kenapa semuanya harus step by step by step? Because we're walking in trust. Dari dulu saudara, He wants our heart. Hati kita saudara. Hati kita, di mana kamu percaya, di mana kamu ngebukain hati kita. Di mana kamu membukakan hati kamu saudara. And you need to open up that heart lagi sama Tuhan saudara. Mari kita semua tutup matanya kita.